remaja di Kampung Cibobo, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten terlibat perang sarung. Kedua kelompok bahkan menggunakan kembang api untuk saling serang satu sama lain. Warga sekitar berupaya untuk membubarkan aksi tawuran dua kelompok tersebut. Polresta Serang Kota yang tiba di lokasi langsung membubarkan aksi tawuran dua kelompok remaja itu setelah mendapatkan laporan dari warga setempat. Polisi juga mengamankan 4 orang remaja yang masih berstatus pelajar. Pihak kepolisian juga memanggil para orang tua pelajar itu untuk dilakukan pembinaan. Inilah rekaman CCTV saat kedua kubu pemuda di Jalan Macidi dan Pasar Karuisi, Kota Makassar saling serang dengan menggunakan senapan angin, batu, dan busur panah. Tim Polsek Panakukang dan Polsek Makassar yang tiba di TKP langsung melakukan penyisiran dan berhasil mengamankan 2 remaja yang diduga merupakan pelaku tawuran. Guna mengantisipasi adanya tawuran susulan, hingga saat ini aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi. Sementara para pelaku yang diamankan menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolsek Kota Makassar. Aksi tawuran dua kelompok remaja bersenjata tajam juga terjadi di Jalan Gamprit dan Jalan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedua kelompok remaja yang terlibat tawuran ini menyiarkan secara langsung aksi mereka di media sosial. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, para kelompok remaja yang mayoritas masih berstatus pelajar ini menggunakan kayu untuk menyerang kelompok remaja lainnya. Sementara itu, warga yang takut menjadi sasaran langsung memilih memutar balik kendaraan mereka. Warga pun berharap agar pihak kepolisian rutin melakukan patroli malam di jam-jam rawan aksi tawuran remaja. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jajaran Polresta Magelang, Jawa Tengah berhasil menangkap penjual dan pembeli bahan petasan. Polisi juga menyita barang bukti bahan petasan dari tangan tersangka. Ditangkap setelah polisi melakukan pengembangan dan penyelidikan. Diketahui sebelum terjadinya ledakan beberapa waktu lalu, korban membeli bahan petasan seperti potasium, belerang, dan aluminium powder seharga Rp1 juta dari tangan tersangka. Dari keterangan tersangka, dirinya membeli bahan petasan melalui media sosial. Dari hasil penangkapan NW, polisi juga mengamankan barang bukti 11 kg belerang, 15 kg potasium, 1,5 kg obat mercon, serta bahan-bahan pembuat petasan lain. Pelaku mengaku belajar meracik petasan lewat media sosial. Mas, tahu keracik-keracik ini awalnya belajar dari mana? Dari YouTube. Dari YouTube. Sejak tahun berapa belajar kayak gini? Dari tahun belajar itu dari tahun 2022 belajar itu terus. Dulu itu buat beli udah jadi. Terus dijual kemana aja biasanya? Iya. Dijualnya kemana aja, Pak? Sekitaran ini. Dalam peristiwa kemarin, keterangan dari yang bersangkutan bahwa membenarkan sebulan sebelum puasa, saudara korban yang meninggal dunia kemarin, Mufid ini membeli dari yang bersangkutan 5 paket. Saya ulangi 5 paket. 5 paket ini ada 3 barang, ya. Ini bahan untuk membuat petasan. Jadi terdiri dari belerang, kemudian potasium dan aluminium powder atau serbuk aluminium. Satu paket harganya 200.000, jadi membeli seharga 1 juta. Pemirsa, jumlah rumah rusak akibat ledakan serbuk mercon di Magelang, Jawa Tengah bertambah dari sebelumnya 11 rumah menjadi 28 rumah. Warga dibantu relawan BPBD dan TNI Polri masih terus membersihkan puing-puing bangunan yang roboh. Hingga Rabu pagi, warga dengan dibantu relawan masih berupaya membersihkan puing-puing bangunan yang rusak akibat ledakan serbuk mercon di Dusun Junjungan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik. Berdasarkan data yang dihimpun, sementara pihak desa setempat, jumlah kerusakan rumah akibat mercon bertambah dari sebelumnya 11 rumah menjadi 28 rumah. Sementara 5 rumah sudah tidak bisa ditempati karena mengalami rusak berat hingga bagian dinding jebol. Sementara itu, untuk mempermudah koordinasi, pihak desa setempat telah mendirikan posko terpadu di lokasi kejadian. Rencananya biaya perbaikan rumah rusak akibat ledakan serbuk mercon akan dibantu oleh pemerintah Kabupaten Magelang.
Untuk mengetahui informasi terkini di lokasi ledakan petasan Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Magelang, Jawa Tengah, kita sudah terhubung dengan rekan Puji Hartono. Selamat siang Puji, bagaimana kondisi saat ini di lokasi ledakan dan bagaimana kondisi warga yang rumahnya hancur dan apakah ada ganti rugi, Puji? Selamat malam Wika, saat ini saya berada di lokasi kejadian, tepatnya di Dusun Jujukan, Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik. Dapat saya laporkan juga saat ini bisa dilihat ya, ini salah satu lokasi tempat kejadian di mana pada minggu kemarin terjadi letusan akibat mercon. Hingga saat ini warga dibantu TNI Polri, warga terus bahu-membahu membersihkan sisa-sisa material dari reruntuhan ini. Rencananya kalau perbaikan sendiri nantinya telah didata di asesmen dan akan diserahkan ke Kabupaten Magelang dan nantinya akan dibantu sepenuhnya oleh Kabupaten Magelang untuk kembali dibangun dan diperbaiki gitu, Wika. Baik, bagaimana keadaan para pengungsi hingga saat ini? Sejauh ini tidak ada yang mengungsi, tapi kalau rumahnya yang beberapa rumah yang rusak ini warganya mereka memilih tinggal ke tempat saudara untuk sementara waktu hingga rumah mereka diperbaiki. Ya, tadi sempat disampaikan informasi sebelumnya bahwa akan dilakukan penggantian rugi lah ya oleh pemerintah setempat begitu. Nah, sudahkah Anda memiliki informasi terkait dengan kapan akan dilakukan pembangunan kembali di rumah-rumah yang rusak, Puji? Ya, untuk pembangunan sendiri saat ini pihak desa ataupun kecamatan masih terus mendata berapa jumlah pastinya. Karena kan masih ini ada beberapa yang belum masuk laporan dan hingga saat ini masih 28. Kemungkinan akan bertambah. Nantinya jika nantinya akan dipilah-pilah nanti yang mana yang didahulukan akan diperbaiki, nantinya pihak pemerintah desa akan mengajukan ke kecamatan dan kecamatan akan mengajukan ke Kabupaten Magelang. Iya, Puji, diinformasikan bahwa sebelumnya 11 rumah yang menjadi dampak dari ledakan ini namun menjadi 28 rumah. Apakah sudah ada perkiraan kerugian material dari 28 rumah yang terdampak ini? Hingga saat ini pemerintah desa untuk mempermudahkan mereka mendirikan posko karena yaitu tadi karena bertambah jumlah kerusakannya sehingga untuk mempermudahkan mereka mendirikan posko dan nantinya akan terus didata. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa kerugian jumlah kerusakannya karena mereka masih terus mendata gitu. Baik, terima kasih Puji atas laporannya. Ya, selamat bertugas kembali Puji.